selamat datang di YouTube Indo Spanyol. Di video kali ini aku akan menceritakan sedikit tentang Kartini karena hari ini hari Kartini, ya kan? Selamat Hari Kartini bagi seluruh wanita Indonesia di dunia. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang sedikit sejarah Kartini, lalu sedikit sejarah tentang pendidikan wanita di Spanyol, dan siapakah dokter gigi wanita pertama di Spanyol. Stay tune, stay tune, stay tune, dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan kemana-mana. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Hai ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, Pendekar kaumnya untuk merdeka. Hai ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia. Jadilah penerang yang tak pernah padam. Selalu bersinar dengan kecerdasan yang kamu miliki. Jadilah wanita yang tak mudah menyerah. Catat impianmu dan wujudkan mimpimu satu persatu selagi kamu bisa. Mati satu tumbuh seribu. Kartini mungkin sudah tiada, namun semangat juangnya tidak pernah padam. Majulah perempuan di Indonesia, harumkan tanah air. Yeay! Jangan menjadi orang yang lemah dan diam melihat diskriminasi perempuan. buatlah hidupmu menjadi lebih berwarna dan buatlah ceritamu seperti Raden Ajeng Kartini. Jadikan semangat juang Kartini sebagai motivasi diri sendiri dan tebarkan motivasi ini ke perempuan-perempuan istimewa di sekitar kita. Cari ibu kita Kartini, habis gelap terbitlah terang. Para wanita di Indonesia, kalian jangan pernah patah semangat. Berapapun umur kalian, dimanapun kalian bisa menjadi Kartini selanjutnya dan meneruskan perjuangan Ibu Kartini. So, sekali lagi selamat Hari Kartini untuk para wanita Indonesia. Selamat Hari Kartini bagi seluruh wanita Indonesia di dunia. Di video kali ini bertemakan Kartini, aku akan menceritakan sedikit sejarah tentang Kartini, lalu sedikit sejarah tentang pendidikan wanita di Spanyol untuk pertama kalinya, serta siapakah dokter gigi wanita pertama di Spanyol. Yang kepo, jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe dan like. Kita langsung saja. Cus, cus.
Tentunya nama Raden Ajeng Kartini sudah tidak asing lagi di telinga kita, ya kan? Beliau ini merupakan pahlawan nasional Indonesia dan dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1979 dan meninggal di Rembang 17 September 1904. Tepatnya 4 hari setelah ia melahirkan anak pertamanya, yaitu Susali Jojo Adiningrat pada 13 September 1904. Setelah menikah pada 12 November 1903, ia diberikan kebebasan dan dukungan oleh suaminya untuk mendirikan sekolah wanita yang saat itu bertempat di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kabupaten Rembang yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Setelah beliau meninggal pada tahun 1911, terbitlah buku kumpulan surat Kartini yang diberi judul ini karena agak susah namanya, aku kesini dulu. Atau Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Jadi Kartini ini sering sekali surat menyurat bersama teman-temannya di Eropa. Jadi surat ini dikumpulkan lalu dijadikan buku oleh Mr. J.H.A. Bendanon yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan ulang buku ini dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pemikiran. Lalu 1938 diterbit ulang dan diberi judul lebih singkat, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Lalu pada tahun 1912, Yayasan Kartini didirikan oleh keluarga Van Deventer. Yayasan ini mendirikan sekolah bernama Sekolah Kartini yang bertempat di Semarang, Surabaya, Malang, Madiun, Cirebon, dan sekitarnya. Jadi kalau mau diceritakan lagi nih kisah Kartini ini saat itu merupakan salah satu anak beruntung yang bisa sekolah sampai umur 12 tahun. Tapi setelah itu tidak bisa sekolah lagi karena memang wanita saat itu hanya boleh bersekolah sampai 12 tahun. Kemudian dia mempunyai niat untuk sekolah di Belanda atau sekolah kedokteran di Betawi. Namun pada saat itu sang ayah tidak memperbolehkan. Lalu pada akhirnya Kartini berubah pikiran mau sekolah guru di Betawi. Namun sebelum hal itu terjadi, Kartini keburu menikah dan akhirnya tidak jadi sekolah. Surat-surat yang dikirim ke teman-teman Kartini di Belanda berisikan tentang kemauan dan cita-cita Kartini untuk sekolah di sana. Dan untuk menjadikan wanita di Indonesia mempunyai pendidikan yang lebih layak pada saat itu. Kalau di Spanyol, dulu pada tahun 1870 ada organisasi bernama The Association para la Enseñanza de la Mujer atau yang disingkat menjadi AEM, yang merupakan organisasi yang berfokus untuk menyuarakan hak para wanita, khususnya pendidikan pada wanita di Spanyol saat itu. AEM ini didirikan oleh Fernando de Castro yang merupakan dosen Universitas Madrid. AEM ini mendirikan banyak sekolah dan ada 2 fokus sekolah yang didirikan saat itu, yaitu sekolah bisnis untuk para wanita muda
di tahun 1878 dan sekolah pos dan telegram pada tahun 1883. Itu merupakan dua sekolah pertama yang didirikan oleh AEM, yang kemudian sekolah-sekolah lainnya mengikuti didirikan setelah tahun itu. Namun, universitas baru sah menerima wanita pada tahun 1910. Bagi seluruh wanita Indonesia, nama Kartini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Kita sudah tahu sejarahnya dari zaman dulu kita masih SD di Indonesia. Dan aku mau berterima kasih sekali kepada pahlawan nasional wanita kita itu, karena kalau bukan berkat beliau, mungkin aku juga bukan dokter gigi sekarang. Dan aku mau menceritakan nih, siapa sih dokter gigi wanita pertama di Spanyol? Oke? Beliau adalah Doña Maria Rayo. Beliau lulus dokter gigi di tahun 1900-an. Yang annya ini aku tidak nemu exactly tahun berapa. Kemudian Doña Maria Rayo ini merupakan anak dari dokter umum bernama Don Juan Rayo. Namun sebelum tahun 1900-an itu ada wanita bernama Manuela Aniorte y Paredes de Sales yang merupakan janda dari dokter gigi bernama Francisco de Sales, yang menurut sumber yang aku baca, beliau ini dinobatkan menjadi dokter gigi oleh Universitas Valencia karena beliau sudah sering belajar dari suaminya, mengikuti praktek sama suaminya. Dan hebatnya lagi, tahun 1873 Manuela ini menerbitkan buku Art of Dentist yang merupakan buku pertama di Fakultas Kedokteran Gigi yang ditulis oleh wanita. Thank you for watching, dan semoga videonya memberikan informasi kepada yang nonton. Jangan lupa untuk di subscribe dan like, dan nantikan videoku yang lainnya.